Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anakku sekalian? Alhamdulillah ya. Ya seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembelajaran agama kita, agama Islam, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua kelasnya mimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Anak-anakku semua, sebelum kita belajar, Bapak pengen anak-anakku semua dulu perhatikan samping kiri kanannya, depan belakang. Coba dilihat siapa yang tidak hadir pada hari ini. Hadir semua? Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir semua ya pada hari ini ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak pengen tanya dulu. Masih ada yang ingin tak pembelajaran kita sebelumnya? Masih? Apa itu nak temanya? Berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Apa itu etos kerja nak? Sudah ingat ya? Apa itu? Nah, betul nah ya. Jadi etos kerja itu adalah kita disuruh selalu bersemangat untuk melaksanakan aktivitas. Tidak boleh bermalas-malasan. Apalagi yang masih muda ya. Tidak boleh terlalu sering rebahan. Ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas akhlak mazmumah. Anak-anakku semua sudah ada yang pernah dengar apa itu akhlak mazmumah? Belum ya. Jadi dalam agama kita ada yang disebut namanya akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. Nah, kalau akhlak mahmudah itu adalah akhlak yang terpuji, yang baik ya. Nah, kalau akhlak mazmumah adalah akhlak kebalikannya, akhlak tercela ya, atau yang buruk. ya. Coba nah sebutkan apa itu akhlak tercela. Ada yang bisa sebutkan satu orang? Apa itu nah akhlak tercela? Maksiat ada lagi? Berbohong. Ada lagi nak? Berfoya-foya. Semuanya betul ya. Maksiat, berbohong, berfoya, semuanya betul. Termasuk akhlak-akhlak yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum kita belajar biar lebih semangat, kita breaking dulu nak ya. Kita main game dulu ya. Go gitu ya. Tepuk 2. Gitu ya. Tepuk 3. Yes, paham ya? Bareng ya. Tepuk 1. Go. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Yes, betul ya. Nah, kita bisa coba ya, kita gabungkan semuanya. Tepuk 2, 1. Oke, ya, coba lagi yang 3 ya. Tepuk 3, 1, 2. Yes. Go. Oke ya, terima kasih. Dan lebih semangat ya. Anak-anakku sekalian, menyampaikan juga bahwa di kurikulum Merdeka itu ada namanya pembelajaran project ya, atau P5. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Insya Allah di tahun ini di kelas 10 projectnya adalah kewirausahaan ya. Nanti topiknya anak-anakku semua dilatih untuk bisa berwirausaha ya. Nanti endingnya kita adakan bazar sama pameran ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materinya manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Nah, anak semua kalau kita hitung ada 5 ya. Berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad.
Terlebih dahulu Bapak yang sampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai di pembelajaran ini ya. Pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan akhlak mazmumah ya, sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis akhlak mazmumah, sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Yang ketiga, peserta didik mampu membiasakan hidup menghindari akhlak mazmumah. Yang terakhir adalah peserta didik dapat menyatakan bahwa akhlak mazmumah, sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah dan takabur dan hasad. Ya. Nah, saya pengen kasih lihat kalian gambar ya. Silakan diamati gambar ini mencontohkan akhlak apa. Ya. Coba anak-anakku semua perhatikan gambar di atas. Nah, dari gambar pertama ini contohnya apa ini? Nah, contoh berfoya-foya. Contohnya apa di sini, Nak? Belanja berlebih-lebihan ya. Nah, kalau yang kedua ini gambar apa ini, Nak? Ria ya. Contohnya apa ini? Memperlihatkan amal ibadahnya kepada orang lain ya. Lagi sholat diposting, dimasukkan dalam story itu ya, ini contoh-contoh ria ya. Nah, sudah paham semua insyaallah. Yang ketiga ini contoh apa ini, Nak? Contoh orang yang sombong ya. Orang yang takabur ya. Contoh orang sombong merasa dirinya paling hebat, paling pintar dibandingkan orang lain itu ya. Yang terakhir ada apa ini? Orang yang bergosip kan, orang yang menceritakan kejelekannya orang lain. Itu apa ini, Nak? Hasad ya dalam bahasa Arabnya. Hari ini kita sudah Bapak kan bagi kelompok menjadi 5 kelompok nanti. Kelompok 1 nanti membahas tentang apa itu foya-foya. Kelompok 2 nanti akan membahas apa itu ria. Kelompok 3 nanti akan membahas apa itu sum'ah. Keempat nanti membahas tentang takabur. Terakhir kelompok 5 membahas tentang apa itu hasad. Baik anak-anakku semua, sekarang kita pembagian kelompok. Jadi kelompoknya Bapak bagi menggunakan roller atau spin. Jadi tidak ada lagi istilah nanti tidak sepakat sama kelompok yang Bapak bagikan. Semuanya harus sepakat ya, karena sudah menggunakan roller ya. Ya. Kelompok 1, silakan nanti dilihat namanya. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1 nanti Putri Naila ya. Kelompok 1. Nah, kelompok 2 kita putar dulu, putar sampai ketemu namanya. Nah, kelompok 2 Megawati. Ya, kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kita putar lagi. Kelompok 3 Azara Aisyah. Ya, mana Azara? Ya. Azara Aisyah. Selanjutnya kelompok 4 kelompok 4 Zahra Zalzabila ya. Nah, terakhir kelompok 5 ya, anak-anakku sekalian. Kita ada 5 kelompok Bapak bagi. Kelompok 5 Natasha Ayu Nindya. Itu Nak ya. Silakan setelah ini Bapak kasih waktu kalian, silakan nanti berdiskusi sama kelompoknya. Cari yang sesuai dengan yang ada di LKPD ya. Pengertiannya apa? Dalilnya apa? Cara menghindarinya bagaimana? Sama manfaat menghindarinya apa? Ya. Nanti Bapak kasih waktu, silakan dikerjakan ya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Jadi tugasnya silakan kerjakan yang ada di LKPD-nya. Ya, sesuai dengan apa yang ada petunjuk di situ.
karena ini mencari informasinya, literaturnya, silakan boleh membuka HP, mencari referensi di internet sama di buku ya. Silakan cari referensinya, jawabannya di internet sama di buku. Dipersilakan, diperbolehkan. Bawa HP semua kan? Nah, jadi silakan nanti cari jawabannya di Google kah, di buku kah, terserah, yang penting ada jawabannya di situ. Oke nah ya, silakan dikerjakan. Baik anak-anakku semua, sudah berdiskusi semuanya? Sudah ya, sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya? Nah, sudah ya. Jadi sekarang tugasnya adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan ya. Jadi nanti Bapak akan tunjuk 2 kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kelompoknya ya, perwakilan 2 kelompok. Nah, biar adil, jadi saya acak, saya pakaikan di sini nanti yang dapat angka 1 berarti kelompok 1 yang maju. Ya, kalau kelompok 2 nanti yang maju di sini ya. Biar adil ya. Jadi Bapak tidak tunjuk langsung orangnya, tapi Bapak pakaikan botol di sini biar adil. Saya ambil 1 nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang manfaat menghindari hidup berfoya-foya. Untuk pengertiannya, dibacakan. A. Berfoya-foya. Pengertian: sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaat. Selanjutnya, dalil tentang berfoya-foya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 27. Shadaqallahul Azim. Selanjutnya yaitu cara menghindari hidup sikap berfoya-foya. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. 2. Selektif memilih teman. 3. Jalani hidup dengan sederhana. 4. Tentukan prioritas utama dalam menggunakan uang atau harta. 5. Beramal dan bersedekah. 6. Menabung dan berinvestasi. Selanjutnya yaitu manfaat menghindari sikap berfoya-foya. 1. Tidak terpengaruh bujuk rayu setan. Yang kedua, terhindar dari sikap hidup miskin. Ketiga, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan. 4. Terbiasa menerapkan skala prioritas. 5. Disukai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang keenam, disukai orang lain. Baik, itulah presentasi dari kami. Kita cek lagi nah ya. Nanti kalau kelompok 1 sudah kan, jadi yang tinggal 4 kelompok ini yang belum ya. Saya ambil 1. Kelompok berapa ya? Ya, kelompok 5, silakan maju ke depan. Ya, kelompok 5 temanya apa, Nak? Tentang hasad. Silakan kelompok 5 maju ke depan. Jelaskan apa hasil diskusinya ya. Diharapkan kelompok yang lain silakan diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang cara menghindari hidup hasad. Pengertiannya akan dibacakan oleh Dita.
Nasat pengertiannya adalah perasaan iri atau selamat yang didapatkan seseorang baik dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu dan lainnya disertai usaha agar nikmat tersebut hilang dari hidup. Ya, selanjutnya dalil akan dibacakan oleh Deva. Yang artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan kekuasaan yang besar. Selanjutnya, manfaat dan cara menghindari sikap hasad. 1. Terjaga dari penyakit rohani. 2. Menjauhkan diri dari berbagai penyakit fisik. 3. Menumbuhkan sikap persaudaraan yang harmonis. Cara menghindari sikap hasad. 1. Memiliki kesehatan dan pertama. 2. Selalu bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan. 3. Meyakini bahwa nikmat yang diberikan Allah SWT sesuai kebutuhan. Apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Perkenalkan, nama saya Karina Nuriti dari kelompok 4. Saya akan bertanya tentang bagaimana sih cara menghindari sikap hasad. Mungkin pertanyaan Cara menghindari sikap hasad. Yang pertama yaitu memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Yang kedua, selalu bersyukur atas nikmat Allah yang memberi. Selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga, meyakini bahwa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sesuai kebutuhan. Yang keempat, meyakini bahwa tidak semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah baik, bisa jadi itu cobaan. Dan yang terakhir, semangat melakukan kebaikan dan menyadari kerugian sikap hasad. Ya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa teman-temannya ya? Baik anak-anakku semua, kita masuk di sisi terakhir, yaitu mungkin ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, silakan nak. Jadi kesimpulan hari ini adalah mempelajari sifat-sifat tercela, contohnya seperti berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, itu ya ada 5 ya. Betul kah? Betul ya. Karena sudah membantu menjelaskan untuk menyimpulkan, saya kasih hadiah nak ya. Nah, saya kasih hadiah. Silakan. Nah, yang kedua bisa ada yang menjelaskan apa itu foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad? Ada? Ya, silakan Noval. Baik, untuk pengertian dari foya-foya sendiri yaitu mengamburkan uang dan suka berbelanja hal yang tidak penting. Dia yaitu memperlihatkan kebaikannya kepada orang lain. Lalu sum'ah adalah memperdengarkan kebaikannya kepada orang lain. Takabur yaitu sombong, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dan terakhir adalah hasad, yaitu iri dengki, tidak bisa melihat orang lain bahagia. Oke, betul ya? Betul, Pak. Oke. Ya, karena Noval sudah jawab betul, saya kasih hadiah juga Noval ya. Nah, silakan Noval. Nah, hari ini anak-anakku sekalian, kita sudah selesai ya pembelajarannya. Jadi insya Allah di minggu depan kita akan mempelajari tema yang baru, yaitu tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman ya. Kalau iman yang kita tahu ada berapa? Ada 6 ya. Padahal iman itu banyak sekali nah yang perlu kita pelajari. Insya Allah akan kita bahas nanti di minggu depan. Ya, sekian nah ya. Mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.